Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube saya ABS Mekanik Sejati. Kali ini masih seputaran tentang perakitan ya mesin motor deterjen setelah turun mesin, pergantian pada stang seher dan apa tadi itu? Stang seher sama bearing ya, bearing yang bagian dalam mesin. Oke teman-teman ya, kita akan ikuti langkah selanjutnya itu. Kita akan review bagaimana prosesnya bersama sang mekanik kita Mr. Rekes nih dan pemilik motornya Bang Ato ya. Kita akan lanjut bagaimana prosesnya. Sebelum saya lanjut videonya, saya minta teman-teman untuk like video saya, jangan lupa subscribe dan juga berkomentar dalam video saya tadi. Oke itu ya, kita nggak punya gua. Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Ini memasang headnya ya, blok apa namanya, silinder kop, dan headnya ya. Bagian kanan belum bisa kita lanjutkan karena ada trouble per apa itu rumah koplingnya ya. Ada yang hilang, pernya mental tadi, belum dicari-cari, belum ketemu. Masih kita coba cari untuk pernya dengan korek nih, katanya mau ngambil dari per korek aja nih, kayaknya bisa. Nah sebelum saya lanjut, kita lihat dulu. Ini ada trouble sedikit karena sudah beberapa hari mesin ditaruh ya, jadi ada sedikit korosi lah ya, ada sedikit karat. Jadi mau diamplas dulu dengan amplas halus biar hilang dulu korosinya. Ini mohon maaf nih teman-teman ya, saya sedang agak flu nih, nggak tahu nih apa covid atau apa nih, saya sedikit flu, bersin mulu dari tadi siang, jadi mungkin suara saya agak sengau ya. Ini diamplas bagian yang itu, bagian luar ya, pokoknya bagian yang karat, bagian dalam tidak berani ya, karena itu memang enggak, itu kan udah dipasang. Ada dipasang ono itu blok magnet itu. Oh, dengan amplas halus dia diamplas juga ya, karena ada sedikit karat. Oli harusnya oli dilumasin pakai oli. Karat, kalau enggak jadi karat begitu, ada karatnya. Awas tuh rokok lu, itu bensin itu nyamber ntar. Ini dicuci ya bagian silinder kopnya ya, bagian blok sehernya ya. Boleh diampas ini. Iya, baret jadinya jadi longgar juga. Jadi baret jadi longgar juga nih, cuman karena pengen membersihkan ya, ini pakai amplasnya, amplas halus juga, jadi biar bersih. Karena kan lebih parah kalau tidak dibersihkan ya, karatnya. Dah aman. Oh, di situ. Ini hanya amplas halus dan tipis lah ya amplasnya ya, ngilangin karat aja nih ya. Jangan terlalu lama, jangan terlalu dalam amplasnya, karena akan mengikis pada bagian silinder kop. Nah, itu akan berpengaruh pada seher dan ring seher ya. Bisa mengakibatkan ngebul karena oli bisa masuk ke ruang bakar, itu yang membuat ngebul ya. Jadi oli mesin tuh apabila sudah silinder kopnya itu udah longgar, di mana ring seher sudah tidak bisa menahan oli, akhirnya oli bisa masuk ke ruang bakar, oli mesin masuk ke ruang bakar lah, sehingga jadi ngebul ya di knalpot. Nah, itu proses anunya kurang lebih seperti itu. Ini yang kemarin habis cuci pakai itu apa namanya? Iya, pakai sabun terus pakai itu apa namanya? Apa belum bilang tau, pemutih citron ya? Iya tuh,
sedikit tips ya buat teman-teman ya, mungkin kalau sedang mencuci blok mesin yang kotor, dekil dengan oli atau apapun itu, nyucinya pakai rinso ditambah dengan sitrun. Nah, itu salah satu cara lah ya, trik agar bisa membakar api. Jadi itu bisa bersih, bisa kinclong lagi ya blok mesinnya. Ini juga terbukti nih. Ini dicuci dengan itu tadi, sitrun dan rinso. Jadi di sitrun sama rinso dicuci, disikat tuh, bersih langsung. Termasuk headnya juga tuh. Headnya juga sama, sampai bersih, kinclong seperti baru seperti ini ya. Ini jadi kelihatan baru nih, bersih tuh. Karena ini pakai sitrun, dicuci pakai sitrun sampai benar-benar bersih tuh. Blok-blok ini tadinya ini dekil, ini blok ini ya, dekil banget. Nah, sekarang udah terlihat seperti baru, seperti blok baru ya, seperti baru keluar dari pabrik ini ya. Karena itu kuncinya dengan sitrun ya, dengan sitrun dan rinso direndam. Nah, itu termasuk ini blok silinder head ini apa namanya, silinder kop ini ya, atau blok seher ini juga sama, dicuci dengan apa namanya, rinso dan sitrun. Jadi biar bersih ya. Dah, bikin buat tangan. Bos. Siram terus pakai bensin deh. Nah. Jadi ada sedikit trouble ini ya, sedikit tambahan pekerjaan nih. Harusnya bisa langsung pasang nih, naik ke motor nih ya, ke bagian depannya ini. Cuman karena ada sedikit kendala ini pada silinder kopnya ini, karatan. Jadi harus dibersihkan dulu, diamplas dulu. Ini penting juga buat teman-teman mungkin ya, setelah dicuci dengan air ya, namanya blok mesin ini kan memang harusnya dia itu di dalamnya itu tuh harus selalu kena oli ya, karena pelumas oli ya, karena memang dia di dalam mesin dan oli itu selalu berada di silinder kop itu. Jadi untuk catatan ya, tambahan catatan atau pengalaman kita, jadi agar tidak karatan itu setelah selesai dicuci dengan rinso dan apa tuh namanya tadi, apa tadi rinso sama bro? Sitrun. Nah, setelah dicuci si rinso sama sitrun tadi itu, baiknya di dalamnya itu setelah kering ya, dilap dulu, setelah kering dikasih pelumas oli gitu, dimasukkan oli sedikit untuk melumasi agar tidak karat, agar tidak timbul karat ya. Karena memang air itu memang cepat menimbulkan karat ya, mengandung karat, mengandung besi lah ya. Karena memang ini yang tadinya kena oli ya, biasa dilumasin dengan oli, terus kena air. Nah, itu cepat sekali itu kena ininya, karatnya. Makanya itu setelah dicuci, apabila dicuci dengan rinso dan sitrun, baiknya di bagian dalam silinder kop itu diolesin dengan sedikit oli ya, agar menjaga agar tidak terjadi karatan ya atau korosi ya. Ini kan jadi tambahan PR jadinya. Harusnya udah bisa merakit ini, jadi harus bersih-bersih dulu nih ya. Tapi memang bener ya, begitu di apa namanya, dibersihkan dengan sitrun dan apa namanya itu, rinso, itu benar-benar bersih sekali ya, benar-benar bersih, mau benar-benar ngelotok semua ya, kotoran-kotoran yang menempel pada babet lah ya, pada blok mesin itu benar-benar bikin kerjaan. kerjaan tambahan. Jadi Mr. Regis ini memang orangnya resik ya, jadi dia nggak mau dia kotor-kotoran, harus benar-benar bersih, harus benar-benar rapi lah ya, kerjaannya itu harus benar-benar resik lah, orangnya udah resik, karena memang udah apa ya, kebiasaan ya, kesehariannya memang seperti itu ya. Jadi kalau kotor sedikit apa itu rasanya gimana ya, nggak bisa, nggak nyaman aja gitu ya, kurang enak gitu. Jadi harus benar-benar bersih, dia minta, pokoknya requestnya dia itu bersih ya. Nah, seperti itu ya, kita lumasin dengan oli ya bagian blok mesinnya. Setelah dibersihkan seperti itu kita lumasin ya. Ini sebenarnya juga mau dipasang, tapi memang nggak mau dipasang pun juga baiknya harus dilumasin dulu dengan oli agar bisa menahan daripada korosi lah ya, karat ya. Nah, kita akan lanjut ke pemasangan ya, ke blok
mesin ini dan headnya ya, ini headnya juga udah siap, udah ready. Nanti kita akan pasang, kita akan lanjut ke video selanjutnya nanti ya. Ini sementara karena durasi yang udah lumayan cukup panjang, kita akhirin dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk video selanjutnya, pemasangan silinder kop dan head motor Jupiter Z. Pakai abrasin aja Bukan, ya. ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua yang mungkin satu hobi dengan kami masalah bongkar motor lah ya, tak-atik motor, khususnya motor Jupiter Z. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah informasi, menambah pengetahuan, menambah wawasan teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video-video saya. Jangan lupa untuk selalu like, komen sama subscribe-nya. Saya akhiri, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.